Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi audiens semua, Sobat Bangkom. Kembali lagi pada podcast kali ini, yaitu podcast Pemimpin Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pegawai Angkatan 2 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2022. Bersama saya, Alvina Nurmayasari, sebagai host pada kesempatan ini. Untuk narasumber pada podcast ini adalah Bapak Madu Sadono, yaitu Kepala Subbagian Pengadaan Barang atau Jasa, Bagian Pengadaan Barang atau Jasa, Sekretariat Daerah Kota Magelang. Selamat pagi Pak Madu. Selamat pagi Mbak. Mungkin dari audiensnya bisa disapa terlebih dahulu atau mungkin perkenalan. Oh iya, perkenalkan nama saya Madu Sadono. Saat ini saya bekerja sebagai Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang Jasa di Kota Magelang. Saat ini sedang mengikuti pelatihan PKP Angkatan 2 di BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Berarti dari Kota Magelang ya Pak? Iya, betul Pak. Mungkin bisa diceritakan gambaran umum dari Kota Magelang sendiri, bisa dari perspektif geografisnya atau mungkin mata pencahariannya dan lain sebagainya, agar penonton bisa tahu gambaran umum gitu Pak. Oh, secara umum Kota Magelang itu termasuk kota yang kecil ya. Kota kecil di Provinsi Jawa Tengah, luasannya hanya sekitar 18 km persegi. Kota Magelang sendiri terkenalnya dengan, kalau istilahnya dengan Pakuning Tanah Jawa, itu ada namanya Gunung Tidar di sana. Sedangkan untuk administrasinya ada 3 kecamatan di sana, kemudian ada dari 3 kecamatan ada 17 kelurahan. Jadi di sana memang secara geografis tidak punya kekayaan alam ya Mbak. Di sana memang dari awal itu memang diusungnya sebagai kota jasa. Jadi di Kota Magelang memang banyak unsur dari sektor jasanya daripada unsur-unsur kekayaan alamnya, seperti itu Pak. Mayoritas masyarakat di Kota Magelang bekerja sebagai apa Pak, kalau boleh tahu? Mayoritasnya bekerja di sektor jasa. Jadi di sana ada beberapa toko, ada pabrik, tapi kebanyakan sih toko Mbak. Toko-toko. Jadi kebanyakan memang dari luar Kota Magelang, dia kalau mencari pekerjaan itu mereka mengarahkannya ke Kota Magelang karena memang di sana lebih banyak tersedia lapangan pekerjaan dan mungkin juga tertarik dengan UMR-nya mungkin ya, yang lebih tinggi dari kota-kota atau kabupaten di sebelahnya. Untuk pekerja sendiri mayoritas berarti dari kabupaten sebelah atau bagaimana rata-rata Pak? Kalau mayoritas dari kabupaten sebelah, di Kabupaten Magelang. Kalau di Kota Magelang sendiri memang warganya sendiri kan memang tidak cukup banyak, tidak terlalu padat, tapi untuk lapangan pekerjaan sendiri memang kebanyakan kita dari kabupaten sebelah. Tapi dari Bapak Wali Kota itu sudah mempunyai kebijakan, jadi memang dari sektor mau manapun itu ditekankan semuanya untuk lokal di Kota Magelang. Jadi dari sektor UMKM, dari pekerja, semuanya disarankan itu untuk mengambil yang dari potensi daerah sendiri, yaitu di Kota Magelang, seperti itu. Tadi kan sudah sempat disinggung lebih berfokus pada sektor barang dan juga jasa. Untuk urutan atau unggulan dari sektor tersebut biasanya dari ranah mana Pak? Kalau untuk barang dan jasa, memang kebanyakan di jasanya, jasa seperti tadi pertokoan. Untuk barang mungkin seperti souvenir, dan untuk kalau dari sektor barang jasa memang lebih cenderungnya di sisi pemerintahannya. Jadi di tempat kami di bagian pengadaan barang jasa memang tupoksinya memang untuk melaksanakan pengelolaan barang jasa di sektor pemerintah. Jadi kita berada secara struktur organisasi, kita berada di sekretariat daerah. Di situ kita tugasnya melaksanakan pengelolaan barang jasa, mulai dari sistemnya, dari prosesnya, dari pengadaannya, pengadaan barang jasanya dan sebagainya. Jadi prosesnya memang di situ Mbak. Jadi kita memang lebih fokusnya ke sisi pemerintahnya, bukan ke masyarakatnya. Tapi nanti hasil dari pengadaan barang jasa tersebut nanti bisa dinikmati oleh masyarakat luas, seperti itu.
Jadi seperti itu gambaran umum dari Kota Magelang, potensi dan lain sebagainya, Pak. Di sini Bapak mengusulkan judul program inovasi gelar aksi nyata itu pembuatan aplikasi vendor manajemen sistem guna melaksanakan penilaian kinerja penyedia pada pemerintah Kota Semarang. Mungkin bisa diceritakan sedikit latar belakang mengapa Bapak memilih judul ini, masalah-masalah apa sebenarnya yang terjadi dan harapan apa yang Bapak harapkan untuk realisasi dari pembuatan aplikasi ini? Oh ya, jadi memang di pengadaan barang jasa sendiri kalau dibilang isu atau permasalahan itu banyak sekali, Mbak. Jadi salah satu contohnya isu yang terbaru adalah tentang Inpres nomor 2 tentang penggunaan produk dalam negeri P3DN itu. Presiden Jokowi menginstruksikan kepada seluruh pemerintah daerah itu untuk membeli produk dari UMKM dengan menggerakkan di katalog lokal seperti itu. Kemudian isu yang selanjutnya memang kalau saya ambil judul seperti ini, isu utamanya adalah dari MCP KPK, MCP Korsubah KPK itu adalah suatu program pencegahan dari KPK untuk mencegah fraud dari di kabupaten atau kota. Jadi ada beberapa variabel di situ. Salah satunya adalah pengadaan barang jasa. Kebetulan di pengadaan barang jasa itu nilainya itu dari tahun ke tahun itu memang belum bisa maksimal seperti itu. Jadi kita selalu dipotret oleh KPK tentang masalah pengadaan barang jasa. Salah satunya adalah tentang vendor management system ini. Jadi kalau untuk data penyedia dan lain sebagainya seperti data penyedia tentang SDM, tentang kemampuan keuangan itu kita ada. Tapi memang untuk penilaian sendiri itu kita belum ada. Jadi sudah diamanatkan juga dari Perlem LKPP nomor 2 tentang pembinaan pelaku usaha itu juga disarankan untuk PPkom atau pejabat pembuat komitmen itu dia menilai hasil kinerja dari penyedia. Jadi di sini saya di aksi perubahan ini berusaha untuk mengimplementasikan kinerja penyedia ini dengan dibantu oleh teknologi, yaitu nanti kita akan buat aplikasi untuk yang namanya vendor management system. Jadi di situ nanti ada penilaian kinerja penyedianya juga, nanti juga ada profil dari penyedia tersebut. Jadi di situ harapannya nanti penyedia jasa maupun dari pemerintah itu bisa mendapatkan penyedia yang berkualitas. Jadi intinya seperti kalau kita misalnya di aplikasi online gitu, Mbak, atau di toko online itu kan kita selalu di terakhir itu kan ada review. Nah, maksudnya itu di sini kita akan dari pengguna, yaitu dari PPkom itu akan mereview hasil kerja dari penyedia tersebut. Jadi nanti ke depannya dari kalau semuanya dari OPD lain itu mau menggunakan penyedia tersebut, dia sudah tahu track recordnya, ternyata ini bagus, jadi bisa istilahnya tidak membeli kucing dalam karung seperti itu, Mbak. Ini kan pembuatan aplikasi, Pak. Untuk pembuatannya sendiri itu apakah dari pihak Sekretariat Daerah Kota Magelang bekerja sama dengan pihak swasta atau mungkin semuanya itu dikelola oleh Sekda Kota Magelang sendiri? Ya, untuk penyusunan ini nanti kebetulan di tempat kami di bagian pengadaan barang jasa kita telah membentuk tim efektif juga. Di situ ada salah satu kasubag namanya Kasubag Pengelolaan LPSE. Di situ ada dia memang bertupoksinya untuk bertanggung jawab untuk masalah sistem. Jadi di situ sudah didukung dengan beberapa tim-tim teknis yang mumpuni untuk bidang penyusunan seperti ini, untuk penyusunan aplikasi ataupun nanti untuk pembuatan database atau yang lain sebagainya. Jadi di situ nanti dikelola sendiri oleh kami di bagian pengadaan barang jasa. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Diskominsta kalau di Kota Magelang namanya Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik. Di sana kan ada namanya bidang teknologi informasi. Di situ mereka bertanggung jawab untuk seluruh sarpras teknologi informasi di Kota Magelang. Jadi nanti kita akan bekerja sama dengan mereka untuk penyediaan sarpras seperti server dan mungkin bandwidth dan sebagainya. Kemudian untuk pengembangan aplikasinya sendiri nanti kita kembangkan sendiri. Jadi tidak memakai pihak ketiga karena memang kalau dilihat dari waktunya sendiri
cukup singkat ya Pak. Dan kalau dilihat dari kompleksitas juga tidak terlalu butuh yang terlalu kompleks, data-datanya memang nanti akan kita kembangkan sendiri untuk aplikasinya seperti itu. Terkait programnya sendiri, apakah sudah sempat dibahas mungkin dengan kepala sekretariat daerah atau mungkin kepala bidang atau bahkan sampai ke wali kota? Kebetulan kalau dari wali kota sendiri itu memang beliau mendukung untuk capaian nilai MCP KPK tersebut Mbak. Jadi kebetulan jadi Pak Wali itu dia punya target untuk tahun ini minimal 90% lah untuk nilainya. Jadi kita kemarin penilaian terakhir baru sekitar 82%. Jadi salah satu upaya untuk mencapai target dari Pak Wali Kota adalah dengan pembuatan aplikasi ini. Jadi tadi kemarin juga kita sudah berkoordinasi dengan Bapak Sekda, kepala bagian juga, dan beliau mendukung untuk dilaksanakannya aksi perubahan ini. Jadi harapannya nanti dengan aksi perubahan ini kita dapat mendapatkan data yang tentang penilaian kinerja penyedia ini, data yang benar-benar bagus dan nanti bisa kita laporkan di MCP KPK. Jadi harapannya nanti di akhir itu capaian nilai kita di MCP KPK akan meningkat sesuai dengan target dari Bapak Wali Kota sendiri. Untuk target khusus, apakah ada Pak misal berkaitan dengan persentase jumlah penilai kinerja yang masuk atau kualitasnya bagi? Oh ya, untuk sementara mungkin di jangka pendek itu nanti kita akan melakukan penilaian kinerja penyedia ini hanya mungkin di beberapa paket saja. Salah satu contohnya di paket yang melalui tender atau seleksi, dan nanti beberapa paket yang melalui pengadaan langsung di OPD. Kemudian untuk jangka panjangnya nanti akan semua OPD nanti akan melaksanakan penilaian kinerja penyedia ini. Jadi memang dari KPK sendiri itu kita ditarget tidak hanya untuk yang beberapa paket saja, tapi harus semua paket harus kita nilai penyedianya, kinerja penyedianya. Dan harapannya nanti setelah ini berjalan kita dapat namanya seperti buku profil penyedia. Jadi di buku profil itu nanti kita dapat informasi dari penyedia tersebut, apakah kualitasnya bagaimana, terus dia SDM-nya bagaimana, kemudian kemampuan keuangannya bagaimana, alat-alatnya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti selain itu juga nanti kita mencoba akan integrasikan dengan penilaian kinerja yang lainnya di aplikasi di yang lainnya yang ada di Kota Magelang, seperti itu. Terkait penyusunan atau mungkin pelaksanaannya, kira-kira dari Bapak terbayang tidak hambatan-hambatan apa aja yang kemungkinan akan dihadapi di masa implementasi aplikasi ini? Ya, kalau hambatan mesti ada ya, Pak. Jadi kalau hambatan biasanya kita untuk sesuatu yang baru seperti ini, itu biasanya kita dapat hambatan dari kelompok sasarannya sendiri, dari PPKOM-nya sendiri. Jadi ada beberapa kebijakan yang terdahulu itu memang kita luncurkan ke OPD, ada sedikit hambatan di kendala di PPKOM karena mereka memang beban kerja dari PPKOM sendiri memang sangat besar. Kalau di Kota Magelang sendiri jumlah pegawai yang bersertifikat pengadaan barang jasa memang tidak banyak. Di situ juga jumlah yang menjadi pejabat pembuat komitmen atau PPKOM sendiri juga tidak banyak. Jadi memang biasanya satu OPD itu PPKOM-nya yang mengampu satu kegiatan hanya itu saja. Jadi beban mereka yang terlalu banyak itu, dengan harapannya nanti kalau kita luncurkan aplikasi ini nanti bisa mengurangi beban mereka. Jadi kita juga tidak harus mewajibkan PPKOM untuk mengisi sendiri, tapi nanti bisa dibantu oleh mungkin stafnya atau tim teknisnya. Jadi nanti tidak PPKOM sendiri yang menilai, tapi nilainya dari PPKOM, tapi yang menginputkan nanti bisa tim teknis. Jadi beban kerja dari mereka bisa berkurang, seperti itu. Kemudian kalau untuk hambatan yang lain, mungkin dari
integrasinya sendiri ya Mbak. Karena memang kita kan di bawah namanya di lembaga di pemerintah pusat itu namanya LKPP. Itu kalau biasanya kita terkendala di integrasi datanya. Karena kita di daerah harus bersurat dahulu kepada LKPP untuk dapat karena sistemnya sendiri yang membuat adalah LKPP yang untuk sistem SPS yang lainnya itu kan memang dibuat oleh LKPP. Jadi kita kalau mau mengintegrasikan harus benar-benar mendapatkan izin dari mereka. Jadi mungkin kesulitannya di situ. Jadi daripada kita kesulitan untuk ke sana, mending dengan ini dibuat secara lokal, nanti harapannya bisa lebih memudahkan dari PPKOM ataupun dari pengguna pengadaan yang lain, nanti bisa memudahkan untuk mengakses aplikasi tersebut dan melaksanakan penilaian kinerja penyedia ini. Berkaitan dengan kualitas dan juga kuantitas pegawainya sendiri, apakah sudah memenuhi syarat, Pak? Mungkin dari segi kompetensinya atau dari banyak jumlah pegawainya begitu. Kalau dari segi kompetensi memang kalau yang bersertifikat pengadaan barang jasa itu jumlahnya masih sedikit, Pak. Karena memang mungkin di tempat lain, di daerah lain juga seperti itu ya. Jadi memang kalau kita dorong untuk ASN itu dapat mengikuti diklat untuk mengembangkan kompetensi di bidang pengadaan barang jasa, biasanya mereka banyak yang menolak seperti itu. Sehingga kita mengoptimalkan yang sudah ada di situ. Kemudian nanti rencananya memang kita kalau secara internal di pengadaan barang jasa, di bagian pengadaan barang jasa memang kita ditarget oleh LKPP itu ada sekitar 24 orang pejabat fungsional. Nah, di situ kita juga saat ini kondisinya masih terisi 15 orang. Itu masih jauh dari target yang ditetapkan oleh LKPP. Jadi memang mungkin kondisi seperti ini dihadapi juga oleh beberapa kabupaten kota. Jadi memang kita untuk mendapatkan pegawai yang berkompetensi di bidang pengadaan barang jasa memang susah. Karena memang kalau dilihat dari segi orang awam itu kemungkinan dilihat dari resikonya, karena resikonya mungkin dilihat agak besar dan banyak, mungkin jadi mereka kesannya takut. Tapi sebenarnya kalau kita mengikuti normatif, mengikuti aturan-aturan yang berlaku, kita sebenarnya tidak masalah. Gitu. Berkaitan dengan pengembangan kompetensi sendiri dari pihak sekretariat daerah, apakah ada planning misal mengadakan studi banding atau mengadakan pelatihan-pelatihan khusus terhadap pegawai-pegawai yang nantinya akan berkaitan dengan pembuatan aplikasi ini? Oh ya, kalau untuk pengembangan kompetensi sendiri kita selama ini menurut dari kita mengacu pada yang dikeluarkan oleh LKPP ya Mbak. Jadi semua jenis-jenis pengembangan kompetensi itu memang sekarang dikeluarkan oleh LKPP. Jadi modelnya tidak seperti dulu. Kalau seperti dulu kan kita mendapatkan undangan dari LKPP untuk mengikuti diklat. Tapi kalau sekarang modelnya proaktif sendiri dari masing-masing personil. Jadi masing-masing personil kira-kira mereka butuh pengembangan kompetensi seperti apa, itu nantinya mereka mendaftar sendiri. Selanjutnya mereka akan mengikuti proses itu sendiri. Sedangkan untuk yang seperti studi banding, kemungkinan nanti akan dilaksanakan untuk yang mungkin di daerah-daerah yang sudah berhasil melaksanakan vendor management system ini, dan kemudian daerah-daerah yang sudah capaian MCP-nya sudah tinggi, sehingga nanti bisa mendukung apa yang diharapkan oleh Bapak Wali Kota dan bisa mendukung juga visi misi yang dari Bapak Wali Kota. Satu pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Apa harapan terbesar Bapak terhadap pembuatan aplikasi vendor management system ini? Ya, harapan terbesarnya adalah kedepannya vendor management system ini dapat digunakan secara jangka panjang ya Mbak. Jadi tidak hanya selesai di aksi perubahan ini, tapi harapannya nanti bisa dilaksanakan secara rutin, dan nanti harapannya dari data-data yang kita dapat dari vendor management system ini dapat digunakan sebagai mungkin monitoring dan evaluasi mungkin di bagian lain atau di OPD lain seperti itu. Jadi semoga nanti kedepannya aplikasi ini dapat
berjalan dengan baik dan dapat didukung juga oleh beberapa stakeholder di Kota Magelang. Ya. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya sendiri mengucapkan terima kasih dan sangat kompleks sekali pembahasan pada pagi hari ini mengenai pembuatan aplikasi vendor management system. Harapannya tentu saja semoga aplikasi ini dapat direalisasikan dan dapat membawa kebermanfaatan baik untuk Sekda Kota Semarang, masyarakat maupun pihak-pihak lain. Ya. Demikian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Madu.